Di balik kemegahan peradaban Mesir kuno yang sering kita kagumi hari ini, tersembunyi kisah kelam yang jarang diungkap secara jujur. Sebuah kisah tentang penindasan, air mata, dan penderitaan panjang yang dialami oleh Bani Israel. Menurut penjelasan para ilmuwan Muslim, Bani Israel hidup dalam kondisi perbudakan yang sangat berat di bawah kekuasaan Fir'aun. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, mengangkat batu, membangun bangunan besar, dan melayani kepentingan kerajaan tanpa memiliki kebebasan sedikit pun. Siang hari, mereka dibakar panas matahari gurun. Malam hari, mereka diliputi rasa takut dan kelelahan. Tidak ada upah, tidak ada hak, dan tidak ada perlindungan. Bahkan, anak-anak laki-laki mereka terancam dibunuh demi menjaga kekuasaan Fir'aun agar tidak tergoyahkan. Namun, di tengah penderitaan itu, ada satu hal yang tidak bisa dirampas, yaitu iman. Dalam gelapnya malam, sebagian dari mereka berdoa dengan lirih, berharap pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga pelajaran tentang kesabaran, kezaliman, dan janji pertolongan Allah kepada hambanya yang tertindas. Dan dari penderitaan itulah, kelak akan lahir sebuah pembebasan besar yang mengubah jalannya sejarah manusia. Ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah pengingat bahwa kekuasaan yang zalim pada akhirnya pasti akan runtuh. Ketika kezaliman mencapai puncaknya, Fir'aun tidak lagi sekadar menindas. Ia mulai merasa dirinya sebagai penguasa yang tidak akan pernah terkalahkan. Kekuasaan telah membutakan hatinya hingga ia berani mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Para ulama menjelaskan, pada masa itu Fir'aun diliputi ketakutan akan sebuah ramalan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang kelak menghancurkan kekuasaannya. Ketakutan inilah yang berubah menjadi kebijakan kejam, pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki yang lahir. Tangisan ibu-ibu memenuhi malam Mesir. Rasa kehilangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada tempat aman, tidak ada perlindungan, hanya ketakutan yang terus menghantui. Namun takdir Allah tidak pernah bisa dihentikan oleh kekuatan manusia sebesar apapun. Di tengah suasana mencekam itu, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengguncang singgasana Fir'aun. Seorang bayi yang disembunyikan dalam diam, dijaga dengan penuh harap, dan akhirnya dihanyutkan ke sungai Nil. Bukan karena putus asa, tetapi karena keyakinan. Keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ironisnya, bayi itu justru ditemukan dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun sendiri. Di tempat yang penuh kemewahan, di bawah perlindungan orang yang paling ditakdirkan untuk ia hadapi. Inilah awal dari sebuah rencana besar yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Sebuah perjalanan panjang menuju pembebasan. Sebuah kisah tentang kebenaran yang akan bangkit dan kebatilan yang perlahan akan hancur. Dan dari sinilah sejarah mulai berubah arah. Waktu terus berjalan, dan bayi yang dulu dihanyutkan ke sungai Nil itu kini tumbuh menjadi seorang pria. Ia hidup di dalam istana Fir'aun, dikelilingi kemewahan, namun hatinya tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari mereka. Para ulama menjelaskan, Nabi Musa tumbuh dengan perasaan yang berbeda. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Bani Israel ditindas, diperlakukan tidak adil, dan dipaksa hidup dalam kehinaan. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa besar terjadi. Dalam usaha membela seorang dari kaumnya, Musa tanpa sengaja menyebabkan kematian seorang lelaki dari kaum Mesir. Kejadian itu mengguncang jiwanya. Ia sadar bahwa dirinya kini berada dalam bahaya besar. Dengan penuh ketakutan dan penyesalan, Musa meninggalkan Mesir. Ia pergi menuju padang pasir, sendirian, tanpa arah yang pasti. Namun, justru di tengah kesunyian itulah ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah panggilan. Di bawah langit malam yang sunyi, Allah memilihnya, menjadikannya seorang nabi, dan memberinya tugas yang tidak ringan. Kembali ke Mesir,
menghadapi Fir'aun, membebaskan Bani Israel. Sebuah tugas yang bagi manusia biasa terasa mustahil. Namun, Musa tidak lagi sendiri. Dengan keberanian yang lahir dari wahyu, ia kembali ke istana yang dulu membesarkannya. Berdiri di hadapan Fir'aun, bukan sebagai rakyat, tetapi sebagai utusan Tuhan. Ia menyeru kepada kebenaran, mengajak kepada keadilan, dan menantang kekuasaan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Fir'aun tertawa, meremehkan, dan menolak. Namun, ia tidak sadar bahwa akhir dari kekuasaannya sudah semakin dekat. Perbincangan mengenai perbudakan Bani Israel di Mesir kuno merupakan salah satu tema penting dalam kajian sejarah Islam yang banyak dibahas oleh para ulama dan sejarawan Muslim klasik. Kisah ini tidak hanya dikenal melalui kitab suci Al-Quran, tetapi juga dijelaskan dalam berbagai karya tafsir dan sejarah yang berusaha menggambarkan keadaan sosial politik pada masa itu dengan pendekatan keilmuan yang khas. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa kisah ini bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan pelajaran besar tentang kezaliman kekuasaan dan pertolongan ilahi kepada kaum yang tertindas. Dalam pandangan ulama, Bani Israel merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang kemudian berkembang menjadi suatu kaum yang besar. Mereka awalnya tinggal di wilayah Kanaan, namun berpindah ke Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Perpindahan ini terjadi ketika Mesir dipimpin oleh seorang raja yang memberikan kedudukan tinggi kepada Nabi Yusuf, sehingga keluarga beliau mendapatkan tempat yang aman dan terhormat. Namun, keadaan ini tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Nabi Yusuf dan bergantinya generasi serta penguasa, kondisi Bani Israel berubah secara drastis. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam karyanya tentang sejarah para nabi menjelaskan bahwa muncul seorang raja zalim yang dikenal sebagai Fir'aun. Ia merasa terancam dengan jumlah Bani Israel yang semakin banyak. Dalam pandangan politik kekuasaan, kelompok minoritas yang berkembang pesat sering dianggap sebagai ancaman potensial, sehingga muncul kebijakan untuk menekan dan mengendalikan mereka. Dari sinilah awal mula penindasan yang sistematis terhadap Bani Israel. Penindasan tersebut tidak hanya berbentuk pembatasan hak, tetapi juga menjadikan mereka sebagai budak yang dipaksa bekerja keras. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa mereka diperintahkan untuk melakukan pekerjaan berat seperti membangun bangunan besar, mengangkat batu, serta mengerjakan proyek yang melelahkan tanpa imbalan yang layak. Para ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana Fir'aun menyiksa Bani Israel dengan menjadikan mereka kelompok yang hina dan tertindas. Keadaan ini menunjukkan bentuk perbudakan yang bukan sekadar ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Salah satu bentuk kezaliman yang paling kejam adalah kebijakan pembunuhan terhadap bayi laki-laki dari Bani Israel. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa Fir'aun mendapatkan ramalan tentang akan lahirnya seorang anak dari Bani Israel yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Ketakutan ini mendorongnya untuk melakukan tindakan ekstrem dengan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Kebijakan ini menunjukkan betapa kekuasaan yang dilandasi rasa takut dan kesombongan dapat melahirkan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Dalam tafsir para ulama, kondisi ini digambarkan sebagai puncak kezaliman yang menimpa Bani Israel. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Para ibu menangis kehilangan anak mereka, sementara kaum laki-laki dipaksa bekerja tanpa henti. Namun, di tengah penderitaan tersebut, keyakinan kepada Allah tetap menjadi kekuatan utama yang menjaga mereka dari keputusasaan. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa perbudakan yang dialami Bani Israel memiliki dimensi ujian dari Allah. Dalam perspektif keimanan, ujian yang berat seringkali menjadi jalan untuk mengangkat derajat suatu kaum. Kisah ini kemudian mencapai titik penting dengan kelahiran Nabi Musa alaihissalam yang menurut para ulama merupakan jawaban atas doa dan harapan Bani Israel.
kelahiran beliau sendiri terjadi dalam situasi yang penuh ancaman. Namun dengan perlindungan Allah, beliau selamat dari kebijakan pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun. Perjalanan Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun juga menjadi bagian penting dalam memahami akhir dari perbudakan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa dakwah Nabi Musa bukan hanya mengajak Fir'aun untuk beriman, tetapi juga menuntut pembebasan Bani Israel dari penindasan. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang pembebasan dari kezaliman sebagai bagian dari misi kenabian. Dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran menggambarkan pertarungan antara kebenaran dan kesombongan. Ketika Fir'aun menolak untuk beriman dan tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara zalim, Allah menurunkan berbagai tanda sebagai peringatan. Namun, kesombongan Fir'aun membuatnya tetap keras kepala. Pada akhirnya, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dengan cara yang luar biasa, yaitu membelah laut sehingga mereka dapat melarikan diri dari kejaran pasukan Fir'aun. Peristiwa ini dipandang oleh para ulama sebagai bukti nyata pertolongan Allah kepada kaum yang tertindas. Akhir dari kisah ini ditandai dengan tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di laut. Para ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa kejadian ini merupakan bentuk keadilan ilahi terhadap penguasa yang zalim. Sementara itu, Bani Israel mendapatkan kebebasan setelah sekian lama hidup dalam perbudakan. Namun, para ulama juga mengingatkan bahwa kebebasan tersebut bukan akhir dari ujian, melainkan awal dari tanggung jawab baru sebagai kaum yang telah diselamatkan. Dalam kajian sejarah Islam, kisah perbudakan Bani Israel di Mesir tidak hanya dilihat sebagai peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai pelajaran universal. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa kezaliman, kesombongan, dan penyalahgunaan kekuasaan akan selalu membawa kehancuran, sementara kesabaran dan keimanan akan membawa pertolongan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari individu yang memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dengan demikian, pembahasan mengenai perbudakan Bani Israel menurut ilmuwan Muslim memberikan gambaran yang mendalam tentang hubungan antara kekuasaan, kezaliman, dan keadilan ilahi. Kisah ini tetap relevan hingga saat ini sebagai cermin bagi manusia dalam menjalani kehidupan agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan selalu berpihak kepada kebenaran serta keadilan. Dalam kelanjutan pembahasan ini, para ulama memperluas sudut pandang dengan menyoroti dampak panjang dari penindasan tersebut terhadap karakter dan mentalitas Bani Israel. Mereka menjelaskan bahwa kehidupan dalam tekanan yang berkepanjangan dapat membentuk pola pikir tertentu, seperti rasa takut yang berlebihan, ketergantungan, serta kesulitan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Hal ini tampak dalam berbagai peristiwa setelah mereka terbebas, ketika sebagian dari mereka masih menunjukkan keraguan dan kecenderungan kembali kepada kebiasaan lama. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Tabari menjelaskan bahwa ketika Bani Israel telah keluar dari Mesir bersama Nabi Musa, mereka belum sepenuhnya siap secara spiritual dan mental untuk menjadi umat yang merdeka. Kebebasan yang mereka peroleh ternyata tidak serta-merta menghilangkan bekas luka batin akibat penindasan yang panjang. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka sempat meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan sesembahan sebagaimana kaum lain yang mereka lihat di perjalanan. Permintaan ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan dan masa lalu masih melekat kuat dalam diri mereka. Para ilmuwan Muslim melihat fenomena ini sebagai pelajaran penting tentang bagaimana perbudakan tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak cara berpikir dan keyakinan seseorang. Oleh karena itu, proses pembebasan dalam Islam tidak hanya berhenti pada pelepasan dari belenggu fisik, tetapi juga harus disertai dengan pembinaan akidah dan pemurnian tauhid. Nabi Musa berperan besar dalam membimbing kaumnya agar kembali kepada ajaran yang benar
dan meninggalkan sisa-sisa pengaruh yang menyimpang. Selain itu, para ulama juga membahas sisi lain dari kekuasaan Fir'aun yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga propaganda dan manipulasi informasi. Dalam tafsir disebutkan bahwa Fir'aun berusaha membentuk opini publik dengan menggambarkan dirinya sebagai pelindung rakyat, sementara menuduh Nabi Musa sebagai ancaman. Ini menunjukkan bahwa kezaliman seringkali disertai dengan upaya membenarkan diri di hadapan masyarakat. Para ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai pola yang berulang dalam sejarah manusia, di mana penguasa zalim berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara memutarbalikkan fakta. Dalam konteks ini, dakwah Nabi Musa tidak hanya menghadapi kekuatan fisik, tetapi juga perang narasi. Beliau harus meyakinkan kaumnya sendiri sekaligus menghadapi tuduhan dari penguasa. Para ulama menekankan bahwa keberhasilan dakwah tidak selalu diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari keteguhan dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi tekanan besar. Lebih jauh lagi, pembahasan para ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek hukum dan sosial yang dapat diambil dari kisah ini. Mereka menjelaskan bahwa Islam datang dengan prinsip yang sangat kuat dalam menghapus praktik perbudakan secara bertahap dan memberikan hak-hak kepada para budak. Kisah Bani Israel menjadi salah satu latar historis yang menunjukkan betapa buruknya sistem perbudakan yang tidak diatur oleh nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan banyak anjuran untuk memerdekakan budak sebagai bentuk ibadah dan penebusan dosa. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama sering mengaitkan semangat pembebasan ini dengan kisah Bani Israel sebagai pengingat bahwa kebebasan adalah nikmat besar yang harus dijaga. Mereka juga menekankan bahwa setiap bentuk penindasan, baik dalam skala besar maupun kecil, harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kisah ini juga mengandung pelajaran tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Para ulama menjelaskan bahwa penderitaan yang dialami Bani Israel berlangsung dalam waktu yang sangat lama, namun pertolongan Allah datang pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi membutuhkan proses dan kesabaran yang panjang. Di sisi lain, terdapat pula peringatan bagi orang-orang yang telah mendapatkan nikmat kebebasan agar tidak kembali kepada perilaku yang menyimpang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setelah diselamatkan, sebagian dari Bani Israel justru melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Para ilmuwan Muslim menafsirkan hal ini sebagai bentuk kelemahan manusia yang mudah lupa terhadap nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya menjaga keimanan dan selalu bersyukur. Dengan memperhatikan keseluruhan kisah ini, para ulama menyimpulkan bahwa sejarah perbudakan Bani Israel di Mesir bukan hanya catatan tentang masa lalu, tetapi juga cermin bagi kehidupan manusia sepanjang zaman. Ia mengajarkan tentang bahaya kesombongan, dampak buruk penindasan, serta pentingnya keimanan dalam menghadapi cobaan. Lebih dari itu, kisah ini menunjukkan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Dalam lanjutan kajian ini, para ilmuwan Muslim juga menaruh perhatian pada fase setelah Bani Israel benar-benar meninggalkan wilayah Mesir dan memasuki masa pengembaraan yang panjang. Mereka menafsirkan bahwa masa ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan proses pendidikan ilahi yang bertujuan membentuk ulang identitas sebuah kaum yang sebelumnya hidup dalam tekanan. Kehidupan di padang yang keras melatih mereka untuk mandiri, mengandalkan Allah, serta meninggalkan ketergantungan terhadap sistem lama yang pernah menindas mereka. Sebagian ulama menjelaskan bahwa perubahan dari kondisi tertindas menuju kebebasan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini terlihat ketika Bani Israel seringkali diuji dengan rasa lapar, haus, dan ketidakpastian. Dalam tafsir, disebutkan bahwa Allah menurunkan makanan khusus sebagai bentuk rahmat,
namun tidak semua dari mereka mampu mensyukuri nikmat tersebut dengan baik. Dari sini, para ilmuwan Muslim mengambil pelajaran bahwa perubahan sosial tidak hanya bergantung pada keadaan luar, tetapi juga kesiapan batin suatu kaum untuk menerima dan menjaga nikmat tersebut. Para sejarawan Muslim juga mengaitkan kisah ini dengan konsep sunnatullah dalam sejarah, yaitu hukum ketetapan Allah yang berlaku pada umat manusia. Mereka menyebutkan bahwa setiap kaum yang mengalami penindasan akan diuji setelah memperoleh kemenangan. Jika mereka mampu menjaga nilai-nilai kebenaran, maka mereka akan terus berada dalam kebaikan. Namun jika mereka kembali kepada penyimpangan, maka kehancuran dapat kembali menimpa. Pola ini dianggap sebagai pelajaran universal yang dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa sejarah lainnya. Dalam beberapa karya tafsir dijelaskan pula bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bani Israel setelah bebas adalah membangun kepercayaan diri sebagai umat yang memiliki tujuan. Selama masa perbudakan, mereka terbiasa diperintah dan tidak memiliki ruang untuk menentukan arah hidup. Ketika kebebasan datang, muncul kebingungan dalam menentukan langkah. Para ulama melihat hal ini sebagai dampak selalu datang dengan cepat, tetapi membutuhkan proses dan kesabaran yang panjang. Di sisi lain, terdapat pula peringatan bagi orang-orang yang telah mendapatkan nikmat kebebasan agar tidak kembali kepada perilaku yang menyimpang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setelah diselamatkan, sebagian dari Bani Israel justru melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Para ilmuwan Muslim menafsirkan hal ini sebagai bentuk kelemahan manusia yang mudah lupa terhadap nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya menjaga keimanan dan selalu bersyukur. Dengan memperhatikan keseluruhan kisah ini, para ulama menyimpulkan bahwa sejarah perbudakan Bani Israel di Mesir bukan hanya catatan tentang masa lalu, tetapi juga cermin bagi kehidupan manusia sepanjang zaman. Ia mengajarkan tentang bahaya kesombongan, dampak buruk penindasan, serta pentingnya keimanan dalam menghadapi cobaan. Lebih dari itu, kisah ini menunjukkan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Dalam lanjutan kajian ini, para ilmuwan Muslim juga menaruh perhatian pada fase setelah Bani Israel benar-benar meninggalkan wilayah Mesir dan memasuki masa pengembaraan yang panjang. Mereka menafsirkan bahwa masa ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan proses pendidikan ilahi yang bertujuan membentuk ulang identitas sebuah kaum yang sebelumnya hidup dalam tekanan. Kehidupan di padang yang keras melatih mereka untuk mandiri, mengandalkan Allah, serta meninggalkan ketergantungan terhadap sistem lama yang pernah menindas mereka. Sebagian ulama menjelaskan bahwa perubahan dari kondisi tertindas menuju kebebasan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini terlihat ketika Bani Israel seringkali diuji dengan rasa lapar, haus, dan ketidakpastian. Dalam tafsir, disebutkan bahwa Allah menurunkan makanan khusus sebagai bentuk rahmat, namun tidak semua dari mereka mampu mensyukuri nikmat tersebut dengan baik. Dari sini, para ilmuwan Muslim mengambil pelajaran bahwa perubahan sosial tidak hanya bergantung pada keadaan luar, tetapi juga kesiapan batin suatu kaum untuk menerima dan menjaga nikmat tersebut. Para sejarawan Muslim juga mengaitkan kisah ini dengan konsep sunnatullah dalam sejarah, yaitu hukum ketetapan Allah yang berlaku pada umat manusia. Mereka menyebutkan bahwa setiap kaum yang mengalami penindasan akan diuji setelah memperoleh kemenangan. Jika mereka mampu menjaga nilai-nilai kebenaran, maka mereka akan terus berada dalam kebaikan. Namun, jika mereka kembali kepada penyimpangan, maka kehancuran dapat kembali menimpa. Pola ini dianggap sebagai pelajaran universal yang dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa sejarah lainnya. Dalam beberapa karya tafsir dijelaskan pula bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bani Israel setelah bebas
adalah membangun kepercayaan diri sebagai umat yang memiliki tujuan. Selama masa perbudakan, mereka terbiasa diperintah dan tidak memiliki ruang untuk menentukan arah hidup. Ketika kebebasan datang, muncul kebingungan dalam menentukan langkah. Para ulama melihat hal ini sebagai dampak